Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Rio Bergat di channelnya Belgat TV. Nah, kali ini gue akan menginformasikan ke kalian informasi tentang sudah diperbolehkan masuk ke Malaysia, tetapi sekarang ada perubahan ya atau peraturan baru. Jadi begini loh intinya. Waktu itu kan diperbolehkan masuk ke Malaysia, siapa saja yang diperbolehkan masuk ke Malaysia terus harus mengikuti perintah atau aturan negara tersebut. Tetapi semenjak kasus corona di Malaysia menurun drastis, akhirnya peraturan itu tidak diterapkan lagi. Dan sekarang ada penerapan baru. Di sini gue akan membahas tentang penjelasan itu, atau gue akan menjelaskan tentang informasi itu. Nah, sebelum memulai ke videonya, seperti biasa, yang belum subscribe, gue harap subscribe channel ini agar gue semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi ke kalian, agar channel ini terus berkembang, karena kalian pun tahu, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kalau kalian sudah subscribe channel ini. Malah nanti kalau misalkan kalian, kalau misalkan gue menginformasikan, nanti akan ada notifikasi di handphone kalian kalau gue mengupload video yang baru. Oke? Nah, gue akan hitung 1 sampai 3, kalian harus subscribe channel ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe. Nah, gue akan langsung ke intinya. Jadi, kemarin itu pihak kerajaan Malaysia mengumumkan atau menginformasikan kalau jangkitan atau kasus COVID di Malaysia itu meningkat lagi, ya, meningkat lagi karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warganya, ya, ataupun ada warganya atau orang-orang yang tidak mematuhi aturan pemerintah Malaysia tersebut. Terus setelah itu apa yang pihak kerajaan lakukan? Nah, jadi si pihak kerajaan di sini dia dia memberikan informasi atau mengabarkan karena banyak pelanggaran yang karantina, ya, harusnya mengkarantina diri, akhirnya dia tidak ada, yang sudah boleh masuk ke negara Malaysia kan diharuskan mengkarantina diri sendiri di rumah masing-masing, ya. Terus banyak yang melanggar itu, jadi harusnya karantina tetapi dia malah pergi ke mall, malah pergi makan dengan keluarganya dan yang lain-lainnya. Akhirnya membuat case itu makin meningkat. Ya, jadi makin meningkat si status coronanya atau orang yang terkena coronanya. Jadi pihak pemerintah Malaysia ini memberlakukan mulai dari 24 Juli, ya. 24 Juli ini akan memberlakukan yang sudah boleh masuk ke Malaysia itu harus mengkarantina diri di tempat yang disediakan oleh pemerintah Malaysia. Jadi kembali ke awal lagi. Karena awal itu kan yang kita ketahui, orang yang sudah boleh masuk ke Malaysia itu baik warga negara Malaysia sendiri ataupun warga negara asing, ya, tapi ada syarat-syaratnya yang pernah gue bahas di sebelum video-video ini. Banyak tuh yang boleh masuk ke Malaysia tuh siapa saja, orang pemegang apa saja yang bisa masuk ke Malaysia, sudah banyak dijelaskan, ya. Nah, sekarang kembali ke awal. Jadi yang mau masuk ke Malaysia itu harus mengkarantina diri di tempat yang disediakan oleh pihak kerajaan Malaysia, dan bayarnya sendiri, atau kos ditanggung sendiri. Nah, ini pun kita mau bagaimana lagi, karena
pihak kerajaan sudah memberikan keringanan, tidak lagi harus mengkarantina di tempat yang disediakan oleh pemerintah. Silakan kalian mengkarantina diri di rumah kalian masing-masing, tapi nyatanya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Akhirnya pemerintah mengeluarkan lagi kebijakan kalau yang masuk ke Malaysia harus mengkarantina diri di tempat yang disediakan oleh pemerintah Malaysia dan membayar biaya kos sendiri. Yang kemarin itu kan biayanya itu ialah RM150 per hari. Terus juga karena dengan keadaan Malaysia yang sekarang jangkitan kasus COVID-19 ini semakin bertambah, ya, jadi minggu-minggu kemarin atau beberapa hari ke belakang itu menambah orang yang kena positifnya, jadi case-case baru tuh masuk. Nah, pemerintah Malaysia akan merencanakan kalau misalkan jangkitan COVID di Malaysia terus meningkat, akan ada perpanjangan PKPP atau PKP ini akan diperpanjang, akan ditambah lagi. Jadi ini imbasnya, ya. Makanya buat kalian semua, buat teman-teman semua yang dari Indonesia, ya tolonglah kita mematuhi ya aturan yang diperintahkan oleh pemerintah, ya. Karena di sini sih gue tidak apa ya, maksudnya ini himbauan untuk semua ya. Mungkin ada yang nonton orang Malaysia sendiri atau orang Indonesia sendiri atau orang mana-mana ya. Kalau misalkan di negara Malaysia mau aman, mau tidak ada perpanjangan lagi, mau tidak ada karantina yang bayar sendiri, kalian mau mengkarantina diri sendiri di rumah, ya kalian harus taat atau harus patuh. Kalau misalkan tidak patuh, ya nanti akan ada aturan-aturan baru, ya seperti ini kan. Karena kalian pun gini loh, kalau misalkan kita ambil contoh, warga negara Malaysia, perempuannya misalkan menikah dengan warga negara Malaysia. Dia sudah diperbolehkan masuk. Tetapi untuk masuknya itu dia harus membayar biaya karantina yang per harinya itu RM150 dikali 14 hari. Berarti sekitar RM2.100. Lumayan RM2.100. Ya. Jadi lebih baik mentaati. Kalau misalkan jangkitannya semakin sedikit, ya tidak akan ada karantina yang di tempat disediakan oleh pemerintah itu. Seperti yang kemarin aja, silakan masuk ke Malaysia sudah boleh ya. Yang masuk ke Malaysia sudah diperbolehkan masuk. Kategorinya ini itu sudah pernah dijelaskan juga siapa yang boleh masuk ke Malaysia, dan tidak perlu lagi mengkarantina di tempat yang disediakan pemerintah. Jadi silakan mengkarantina diri sendiri di rumah kalian masing-masing dengan syarat benar-benar karantina. Jadi nggak boleh keluar rumah walaupun ke jiran, walaupun ke supermarket. 14 hari duduk saja di rumah. Kita harus tahu diri sendiri, tahu diri kita nih habis dari luar negeri, habis dari Indonesia masuk ke Malaysia, harus mengkarantina diri selama 14 hari, duduk saja di rumah. Nah, kebanyakan case itu ya bukan orang ini saja, jadi orang Malaysia yang sudah pergi ke luar negeri, atau dia yang belajar di luar negeri, yang kerja di luar negeri, masuk ke Malaysia, banyaknya ingkar. Mereka banyak yang sudah sampai di rumah, bukan mengkarantina diri, malah main-main seperti itu. Akhirnya positif corona itu naik lagi. Ini informasi yang gue dapatkan dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi gue kalau dapat informasi kan tidak langsung gue informasikan, gue harus mencari tahu dulu, harus mengkaji dulu informasinya seperti apa. Gue ambil dari beberapa sumber, ya, dan memang pihak kerajaan Malaysia itu sudah menetapkan start dari 24 Juli atau dari Jumat ini, ya, untuk Jumat ini memang akan diberlakukan lagi orang-orang yang masuk ke Malaysia, baik itu warga asing ataupun warga tempatan, ya tetap harus mengkarantina di tempat yang disediakan oleh pemerintah. Jadi kembali ke awal lagi. Ya.
Jadi dia kembali ke awal lagi, akan di karantina dan bayar sendiri. Bayangkan 2.100 ya. Jadi buat kalian semua yang sekarang posisinya masih di Malaysia, yang masih bekerja, itu kalian tetap jaga kesehatan karena kita tahu ya Malaysia itu sangat serius menangani kasus coronanya, dan mereka ini sekarang itu di bawah 200 loh. Kemarin itu sudah di bawah 100, sekarang itu sudah di atas 100 lagi si jangkitan COVID itu. Jadi ada beberapa yang bertambah gitu loh. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri sekarang itu sudah masuk ke 89.000, artinya zona merah. Jadi hapuslah harapan kalian yang ingin cepat masuk ke negara Malaysia untuk saat ini. Karena kalau gue bilang ya, nggak akan mungkin secepat ini si coronavirus itu hilang di Indonesia. Karena sudah 89.000. Ya, Malaysia aja mau untuk ke 0% itu, mau ke 0% virus corona itu susahnya minta ampun. Kemarin sudah di bawah 100 orang atau 100 case, sekarang naik lagi. Apalagi di Indonesia yang katanya sehari itu bisa sampai 1.000 orang. Tapi ya itu sendirilah, gue nggak ngerti. Maksudnya gini loh, gue percaya si corona itu ada, tapi tidak selebay atau tidak seheboh yang diberitakan media, ya. Oke, mungkin untuk informasi kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian mengerti ya inti dari penjelasan di video ini. Kalau misalkan di antara kalian ada yang belum mengerti atau belum paham, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. Ya, yang belum subscribe, gue harap kalian subscribe channel ini ya untuk memberikan apresiasi terhadap gue yang selalu menginformasikan informasi-informasi mengenai PMI Malaysia ya. Nanti kalau misalkan gue ada informasi yang lain, gue akan kabarkan ke kalian. Gue akan mencari terus informasi-informasi untuk kalian semua. Oke, gue Aryo Bagat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.